الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أرفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى أرفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى هر شيء به ذكر ترى لا إله إلا الله. Ya, 12 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang mau hadir di perikanan pusat kami. Nah, di sini kami ada dua jenis ikan Bapak Ibu, yaitu ada jenis hias sama jenis konsumsi. Nah, untuk jenis hias sendiri ada gapi, terus ada lohan sebagai predator, ada juga manfish, ada juga danio zebra sama tetra. Itu yang menjadi komoditi kami untuk saat ini. Begitu. Terus untuk konsumsinya, alhamdulillah di sini ada bawal, patin albino, habis itu ada lele juga, termasuk lele yang jenisnya sankuriang. Terus juga ada juga ikan-ikan yang lainnya, termasuk ikan belida dan lain-lain. Begitu. Terus untuk produksi sendiri kami alhamdulillah kami pijat sendiri, kami besarkan sendiri dan kami jual sendiri begitu. Terus untuk penjualan kami seminggu itu 3 kali sesuai dengan hari pasarnya. Nah, sekali penjualan untuk satu sektornya 11.000 ekor. Sektor ini kita ada 5 sektor. Kita ada 5 sektor. Jadi ada 55.000 untuk setiap minggunya. Begitu. Dan itu untuk jenis zebra saja. Terus untuk jenis globis tetranya kami seminggu bisa 5.000 begitu. Termasuk ukuran dari ukuran sekupu atau kuaci sampai ukuran M atau bisa dibilang 3 inci begitu. So, untuk konsumsi sendiri kami untuk panen 3 bulan sekali itu untuk jenis ikan nilanya termasuk mujair dan nila merah. Terus untuk ikan patinya kami setahun 2 kali alias 6 bulan sekali kami panen begitu. So, untuk pakan alhamdulillah untuk kami ada juga pakan buatan sendiri, ada juga pakan alami begitu. Untuk pakan alami kami biasanya menggunakan lompong-lompongan, daun-daunan termasuk pohon pisang tuh bisa buat pakan ikan konsumsi. Terus untuk hiasnya kami biasa menggunakan keong, itu cacing sutra. Untuk cacing sutra sini bisa dilihat sendiri, kami ternak sendiri. Untuk kolamnya ada di sektor nomor 3 di sebelah sana. Ini kami produksi setiap hari 1 gayung untuk pakan jenis gapi dan ikan-ikan yang lain untuk pembesaran. Sutra kecil. Ini Cacing. Kasih yang ngumpul ya itu sendiri. Kami produksi sendiri, kami buat sendiri pakannya. Jadi nggak ada yang beli. Ini kalau dijual di luar mahal juga. Nah, saya Penokan 05 termasuk Gubernur Jawa Barat Pak Kang Emil. Untuk kurban juara tiap tahun ngambil dari sini. Ya. Ini rumput-rumput odot yang kita sengaja tanam karena proteinnya bagus untuk sapi. Ini sapi-sapi pedaging jenis PO. Jadi yang merawat, yang ngasih makan, yang ngasih cari rumput itu dari pengabdian bagian peternakan, termasuk ternak fermentasi juga sendiri. Ini juga limbah-limbah jagung dari tadi buat pakan sapi. Kemudian kotoran sapi itu kita manfaatkan limbahnya untuk biogas. Nah, dulu sempat kerjasama dengan IPB. Jadi biogas karena disambungkan ke dapur terlalu jauh, jadi dimanfaatkan untuk masak di sini, masak jamu buat pakan. Nah, biogas buat api dan juga bisa buat lampu. Kemudian limbah dari hasil setelah digunakan untuk biogas jadi pupuk kering. Bisa digunakan untuk tanaman pertanian Pondok Pesantren Nuliman.
Nah, ini rumput odot yang baru selesai dipanen, dia akan tumbuh lagi terus makin banyak dan lebih cepat tumbuhannya. Kemudian ada ternak kambing untuk bisnis akikah. Jadi kalau ada alumni wali santri yang mau akikah, tinggal transfer ke rekening pesantren. Kita yang potongkan, kita yang masak, kita yang makan, kita yang doa. Dan sebagainya. Walaupun hanya kebagian aromanya doang. Ya, ini kambing, ada etawa juga. Ya, ini ada ketua peternakan dari pengabdian. Nah, silakan jelasin sedikit tentang peternakan pesantren. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Aliafi, asal saya dari Cirebon. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah mengabdi ke tahun kedua. Lulus ya? Iya. Kalau lagi nikah. Amin. Saya menjabat sebagai ketua di sini. Alhamdulillah di sini kita mempunyai program karena sekarang kita mempunyai menghadapi musim kemarau. Sekarang kita punya program yaitu penanaman perbanyak rumput odot seperti ini. Nah, nanti akan kita perbanyak lagi. Kita mempunyai lahan banyak, enggak di sini aja. Terus selain ada odot, ada juga rumput pakcong yang akan lebih tinggi itu 2 meter. Nanti bibitnya bisa kita jual lagi untuk pemasukan pesantren. Dan rumputnya kita kasih makan ke sapi, kelinci dan kambing. Dan rumput-rumput ini juga yang lebih bergizi bagi sapi ketimbang rumput-rumput liar kayak rumput alang-alang yang lainnya. Kemudian kambing juga sama. Sekarang kita ada target perbanyak. Kemarin kita udah habis buat akikah dan sekarang kita perbanyak. Dan sekarang alhamdulillah itu tinggal lagi hamil, insya Allah beberapa bulan ini akan lahiran dan mengawinkan sendiri, bibit sendiri ya. Bibit Jadi nggak pernah beli bibit, nggak pernah. terus Jadi ternak. terus muter kita. Itu yang di atas itu yang ada 3 ekor itu yang akan menjadi bibit selanjutnya, yaitu laki-laki 1 dan perempuannya 2. Dan betina. Segitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibitan sampai panen semua dikelola dari nol oleh santri, tidak pernah beli bibit, jadi pembibitan sendiri. Ini jenis ikan lelenya ikan lele sangkuriang, sangkuriang. Jadi konsumsi dan ini untuk dijual, tidak dimasak sendiri karena masaknya bingung, hancur semua. Nah, ini salah satu pakan alternatif yaitu maggot. Ini maggot ini. Ini ikan lele ini umur 2 bulan, masih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Jadi ini dari Black Shoulder Flyer BSF. Ini bukan kayak belatung-belatung kayak di buang-buang pinggir jalan semuanya. Memang ini sengaja ternak karena proteinnya tinggi dan lebih bagus untuk pertumbuhan ternak. Ini bisa buat ikan, ayam dan sebagainya. Kemudian lele ini kita panen ketika umur 3 bulan. Artinya 1,6 kilo atau 7 baru kita jual ikan lele ini. Dan penghasilannya untuk pesantren. Nah, ini semakin tinggi air, semakin banyak isi, semakin banyak juga penghasilannya. Nah, kemudian selain maggot, ini tadi yang pakan kita bikin sendiri. Nah, pakan ikannya sendiri. Kalau di luar kan full pellet, nggak pakai BSF. Kalau pakai full pellet itu biasanya kalau hanya segini rugi, udah sesuai sama pengeluaran. Itu sering, kecuali mereka nampung yang udah umur sebulan. Nah, kalau umur sebulan itu udah lumayan hidup, nggak bakal rentan mati. Tapi kalau masih umur seminggu, apalagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih bisa mati. Kalau udah sebulan ke atas itu udah daya hidupnya udah kuat. Bulan ya? Iya, Itu media penelorannya. Jadi sebelum kita taruh lalatnya di situ, kita udah punya fermentasian. Fermentasian itu dari apa? Dari sayuran yang udah limbah atau nasi sisa makan, taruh di situ buat ember ya? Taruh ember, terus sediain apa bambu yang udah disusun, nanti nelornya di sela-sela gitu. Nah, setiap bambu itu ada pemisah ya? Iya. Ada pemisah. Jadi dia lah telurnya itu di Di antara 2 hari sekali kita panen telurnya.
kemudian ditaruh. Setelah telur dipindahin ke media biopon yang kayak gini, terus kasih pakan, ampas tahu sisa fermentasian yang tadi itu taruh. Nanti setelah netes dia ngerayap sendiri. Selain untuk absen, jadi ketika mau belanja mereka tinggal tap, nanti ketika di tap muncul identitas santri tersebut, bisa dilihat saldonya berapa dan history dia belanja udah ada rekap semua. Ini hasil dari bagian IT sendiri dari pondok. Kebetulan mantu yang punya juga ahli IT, jadi bikin sendiri. Jadi data kita database nggak keluar. Dengan Bank BSI Syariah hanya kerjasama saja. Jadi semua santri ketika mereka mau, wali santri mau mengirimi uang anaknya, transfer ke rekening pesantren, konfirmasi dengan nama, buat siapa dan sebagainya, identitas putranya, nanti dilaporkan ke bagian tabungan masukin saldo ke anaknya. Kalau udah masuk saldo, anaknya bisa belanja.